Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Petik jilid 5H dengan tema yang berjudul Lingkungan Sahabat Kita. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklan tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat halaman video sebelum dan sesudahnya, silahkan cek di kolom deskripsi ya adik-adik. Untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka bukunya halaman 72. Di halaman 72 ini ada latihan subtema 2 paket 1, muatan bahasa Indonesia. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5, fenomena hujan salju. Nomor 1, pernyataan berikut yang menunjukkan penyebab terjadinya hujan salju adalah B. Salju terbentuk dari partikel air di udara yang berada pada suhu rendah. 2, dampak negatif yang disebabkan oleh hujan salju adalah D. Menutup permukaan jalan. 3. Pertanyaan yang sesuai dengan kalimat yang dicetak miring adalah jawabnya bagaimana bentuk hujan salju. Nomor 4. Makna kata salju berdasarkan teks tersebut adalah benda padat yang terbuat dari air yang membeku. 5. Tulislah 2 informasi penting yang ada pada paragraf kedua tersebut. Informasi penting yang pertama adalah hujan salju adalah hujan yang turun berupa salju. Yang nomor 2 adalah salah satu dampak positif hujan salju adalah menjadi tempat wisata. Muatan IPA nomor 1, perhatikan tampil berikut. Pasangan yang tepat mengenai proses pada siklus air dan faktor yang memengaruhi proses tersebut ditunjukkan oleh pasangan nomor. Jawabnya adalah C, 2 dan 3. 2. Transpirasi, penebangan hutan. 3. Infiltrasi, pembangunan jalan tol. 2 berikut ini yang merupakan dampak yang timbul akibat pencemaran udara oleh asap pabrik adalah B. Gangguan pada proses presipitasi yang diakibatkan oleh hujan asam. 3. Perubahan musim merupakan salah satu faktor yang memengaruhi proses evaporasi. Musim yang menyebabkan proses evaporasi meningkat adalah musim kemarau. 4. Evaporasi pada air laut yang terjadi di siang hari dipengaruhi oleh adanya, jawabnya adalah sinar matahari. 5. Tulislah dampak yang terjadi akibat dari proses evaporasi yang terganggu. Jawabnya adalah intensitas curah hujan di wilayah tersebut akan terganggu. Lanjut ke SBDP nomor 1, tari tradisional tercipta berdasarkan titik-titik masyarakat setempat. Jawabnya D. Budaya dan adat istiadat. 2 berikut ini tari tradisional yang berasal dari Maluku adalah, jawabnya C. Cakalele. 2. Perhatikan gambar berikut. Gambar di atas menunjukkan pola lantai. Jawabnya adalah D. Melengkung. 4. Perhatikan gambar berikut. Pola lantai yang ditunjukkan pada tari tersebut adalah pola lantai lingkaran. 5. Benny berlatih tari bersama 5 temannya. Gambarlah pola lantai berjajar, berselang, dan melengkung pada kolom tersebut. Ini ada polanya. Ada pola lantai zigzag, ada pola lantai diagonal, ada pola lantai vertikal, ada pola lantai lingkaran, dan pola lantai melengkung. Kalau sudah, kita lanjutkan ke muatan IPS nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Kelebihan usaha pada gambar adalah, jawabnya B. Keuntungan dapat dinikmati sepenuhnya oleh pemilik. 2 berikut ini yang tidak termasuk usaha perseorangan adalah yang D. 3. Kak Tika bekerja sebagai guru les matematika. Usaha yang dilakukan Kak Tika adalah contoh usaha dalam bidang, jawabnya D. Pendidikan. 4. Usaha kelompok yang modal yang berasal dari penjualan saham adalah, jawabnya perseroan terbatas atau PT. 5. Jelaskan jenis usaha dari BUMN. Jawabnya adalah badan usaha perseroan PT dan badan usaha umum Perum. PPKN nomor 1, perhatikan tindakan-tindakan berikut. Tindakan yang tepat dilakukan saat mengunjungi desa wisata ditunjukkan oleh nomor A, 1 dan 2. 1. Memasuki rumah adat dengan melepas alas kaki, dan 2. Mengucap salam saat bertemu warga setempat. 2. Perhatikan gambar berikut. Pertanyaannya, sikap berikut yang tepat dilakukan.
Setelah menonton teman melakukan pertunjukan seperti pada gambar adalah jawabnya B, meminta teman untuk lebih giat berlatih. 3. Perhatikan gambar berikut. Ada pawai adik-adik. Upacara adat sekaten, upacara adat maksudnya. Upacara adat sekaten seperti pada gambar berasal dari daerah, jawabnya adalah Yogyakarta. Upacara tersebut bertujuan untuk, jawabnya adalah merayakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Nomor 4, kita sebaiknya titik-titik teman setelah menampilkan tarian tradisional acara kesenian sekolah, jawabnya adalah memuji penampilannya. 5. Upacara adat biasanya 5. Upacara adat biasanya dihadiri oleh banyak orang. 1. Upacara adat juga terdapat penjual makanan dan minuman untuk masyarakat yang menyaksikan upacara. Namun sayangnya tempat sampah sulit ditemukan. Akibatnya setelah selesai upacara, banyak sampah yang berserakan. Tulislah 2 tindakan yang sebaiknya dilakukan masyarakat agar lingkungan tetap bersih saat dan setelah upacara. Jawabnya adalah menyediakan tempat sampah dan gotong royong membersihkan sampah. Kita lanjutkan ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 76. Di halaman 76 ini adalah latihan subtema 2 paket yang kedua. Muatan bahasa Indonesia. Berikut ini yang tidak termasuk cara untuk menemukan informasi dari teks non-fiksi adalah D. Menuliskan urutan peristiwa yang ada pada teks. Selanjutnya bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 2 sampai nomor 5, seni wayang kulit. Pertanyaan nomor 2, pernyataan berikut yang menunjukkan keunikan seni wayang kulit adalah, jawabnya C. Pertunjukan wayang kulit memiliki gaya tutur dan kisah yang menarik. Nomor 3, hal yang harus diperhatikan saat membuat wayang kulit adalah, jawabnya pewarnaan, ukiran, dan kualitas kulit kerbau. Nomor 4, setelah menggambar pola, proses selanjutnya pada pembuatan wayang kulit adalah proses mengukir kulit. Nomor 5, tulisan urutan peristiwa dari teks tersebut dalam bentuk diagram alir di buku tugasmu. Oke, jawabnya adalah ini ya, adik-adik ya. Ada adik tulis di sini seni wayang kulit. Kemudian ada adik tulis peristiwa 1, peristiwa 2, peristiwa 3, dan peristiwa 4. Peristiwa 1 ada adik tulis wayang kulit merupakan kesenian khas tradisional. Wayang kulit merupakan kesenian khas Indonesia. Kemudian pada kotak peristiwa 2 ini ada adik tulis gaya tutur dan kisah yang ditampilkan pada pertunjukan wayang lebih menarik. Kemudian peristiwa 3 ada adik tulis ini, wayang kulit terbuat dari kulit kerbau yang dibersihkan, diukir, dan diberi warna. Dan peristiwa yang keempat ada adik tulis di kotaknya, yaitu hal yang harus diperhatikan dalam membuat wayang kulit, yaitu kualitas kulit kerbau, ukiran, dan pewarnaan. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Kita lanjutkan ke muatan IPA. Nomor 1, kegiatan manusia berikut yang tidak mengganggu siklus air adalah yang B. Membuat daerah resapan air di perkotaan. Nomor 2, berikut ini alam yang memengaruhi siklus air adalah yang A. Perubahan musim. Nomor 3, deforestasi hutan dapat menghambat proses siklus air pada tahapan, jawabnya transpirasi. Perhatikan gambar berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4, penebangan pohon secara liar akan menghambat tahapan siklus air yang ditunjukkan oleh nomor 1. Tulislah dampak yang terjadi jika proses yang ditunjukkan pada nomor 1 terganggu. Jawabnya adalah intensitas hujan yang rendah. Muatan SPDP nomor 1 berikut yang tidak termasuk fungsi tari tradisional adalah A. Sarana komunikasi daerah. 2. Perhatikan gambar berikut. Pola lantai yang terbentuk pada gambar tersebut adalah A. Zigzag. Perhatikan gambar tari berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan nomor 4. Nomor 3, tari tradisional pada gambar menggunakan pola lantai, jawabnya adalah melingkar. Nomor 4, tari tradisional pada gambar tersebut adalah jawabnya tari payung. Nomor 5, tulislah 2 nama tari daerah yang berasal dari Kalimantan Timur, jawabnya adalah tari burung enggang dan tari adat Kancet Papatai.
Lanjut ke muatan IPS. Nomor 1, contoh usaha kelompok yang ditunjukkan pada gambar adalah BD, Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Satu ada Pos Indonesia. 2, modal usaha perseroan terbatas PT berasal dari A, penjualan saham. Nomor 3, Pak Dewa membuka usaha industri pembukaan keripik tempe. Hal ini menunjukkan usaha Pak Dewa dikelola secara, jawabnya adalah kelompok, karena usaha industri ya adik-adik ya, bukan usaha kecil. 4, koperasi angkutan umum adalah contoh transportasi di bidang, jawabnya adalah transportasi. Saya ulangi, koperasi angkutan umum adalah contoh usaha di bidang transportasi. Nomor 5, tulislah 5 usaha perseorangan yang ada di sekitarmu: pedagang somai, pedagang nasi goreng, pedagang gorengan, tukang sol sepatu, dan pedagang jamu. Silahkan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Muatan PPKN nomor 1, perhatikan gambar di samping. Sikap kita sebaiknya jika menjadi penonton tersebut adalah C, memberikan tepuk tangan setelah teman memainkan wayang. Nomor 2, contoh kerjasama yang dapat dilakukan saat mengadakan upacara adat adalah membantu membawakan makanan. Nomor 3, kebersihan lingkungan selama upacara adat menjadi tanggung jawab, jawabnya adalah semua orang dalam upacara adat. Nomor 4, pesta rakyat termasuk dalam upaya budaya daerah, jawabnya adalah melestarikan. Nomor 5, tulislah 3 sikap menghargai perbedaan budaya daerah di Indonesia. Yang pertama, memuji budaya daerahnya. Yang kedua, mau mempelajari budaya daerahnya. Yang ketiga, tidak mengejek budaya daerahnya. Silahkan di stop videonya dan dicatat jawabannya ya adik-adik. Sekarang kita langsung ke muatan hot, soal hot adik-adik 79. Bacalah teks berikut dengan cermat. Berlibur ke Tanah Toraja. Ubahlah teks tersebut ke dalam bentuk teks non-fiksi. Perhatikan keruntutan teks yang kamu buat. Nih, upacara Rambu Solo merupakan salah satu upacara adat yang terkenal di Sulawesi Selatan. Upacara Rambu Solo adalah upacara adat pemakaman masyarakat Tanah Toraja. Masyarakat Tanah Toraja sangat menghormati leluhurnya. Masyarakat Tanah Toraja percaya bahwa upacara Rambu Solo akan menyempurnakan kematian seseorang. Lanjut di belakangnya adik-adik. Nomor 2, lingkungan tempat tinggal Pak Kardi baru saja dilanda banjir. Banyak warga yang panik dan kebingungan karena selama ini lingkungan mereka tidak pernah dilanda banjir. Pak Kardi dan beberapa warga mencari informasi penyebab bencana banjir tersebut. Setelah mencari informasi, Pak Kardi mengetahui bahwa terdapat pembangunan gedung pertokoan di sekitar permukiman. Pembangunan tersebut menutupi sebagian besar permukaan tanah dengan beton. Pertanyaan yang A, tulislah dampak negatif terjadinya banjir terhadap siklus air. Jawabnya adalah siklus air akan terganggu karena proses infiltrasi tidak berjalan dengan baik. B, adakah dampak negatif pembangunan tersebut terhadap siklus air? Jelaskan. Iya. Dapat mengurangi daerah resapan air. Nomor 3, perhatikan tarian berikut. Apakah tarian tersebut memiliki pola lantai? Jelaskan menurut pendapatmu. Jawabannya adalah iya, yaitu pola lantai melengkung. Nomor 4, Tante Dewi memiliki usaha rumah makan. Usaha rumah makan miliknya dikelola oleh sendiri. Setelah beberapa lama usaha rumah makan Tante Dewi semakin maju, Tante Dewi pun membuka kesempatan kepada para penanam modal untuk menanam modal di usaha rumah makan miliknya. A, apa jenis usaha yang dilakukan oleh Tante Dewi? Jawabnya adalah usaha kelompok. B, apa kelebihan dari usaha milik Tante Dewi? Jawabnya risiko kerugian usaha ditanggung bersama. C, apa kekurangan dari usaha milik Tante Dewi? Keuntungan cenderung sedikit karena dibagi dengan pemilik modal lainnya. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. D, berdasarkan uraian, apakah usaha rumah makan Tante Dewi mengalami perubahan pengelolaan? Jelaskan.
Ya, karena setelah usahanya maju, berubah menjadi usaha kelompok. Nomor 5, kita harus menghormati aturan dan adat istiadat yang ada di setiap daerah. Saat berada di tempat tinggal, kita harus menghormati aturan dan adat istiadat setempat. Begitu pula ketika sedang bepergian atau mengunjungi daerah lain. Kita juga harus menyesuaikan diri dengan aturan dan adat istiadat daerah tersebut. Sebagai contoh, ketika ingin mengunjungi pura di Bali, para wisatawan diwajibkan mengenakan kain kotak-kotak berwarna hitam putih. Bagi masyarakat luar yang melanggar adat istiadat setempat, baik ucapan ataupun perbuatan, akan mendapatkan sanksi. Sanksi tersebut mulai dari teguran, denda, hingga sanksi adat. Apa kelebihan orang yang selalu menghormati adat istiadat tempatnya berada? Jawabnya adalah sikap orang tersebut dapat kita contoh dan kita tiru. B. Bagaimana tindakanmu ketika ada orang dari luar daerah yang melanggar adat istiadat daerahmu? Jawabnya adalah menegurnya dengan baik. C. Apa saranmu bagi wisatawan yang kurang menghormati adat istiadat setempat? Jawabnya adalah sebaiknya mereka lebih menghormati adat istiadat daerah setempat. Memberi saran kepada mereka agar lebih menghormati. D. Jika berada di daerah yang baru, bagaimana caramu mengetahui adat istiadat daerah setempat? Jawabnya adalah mempelajari adat istiadat yang ada di daerah tersebut. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham dengan pelajarannya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Bagi yang belum, silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan. Dan ini yang paling penting, di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan buku Mupetik Jilid 5H tema lingkungan sahabat kita. Saya mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.